Berarti selama ini analogi kuda itu simbol laki-laki jantan salah. Lembu harusnya. Lembu jantan ternyata, bukan kuda. Halo, saya Fedi Nuril. Di film Satu Imam Dua Makmum saya berperan sebagai Arman. Ya, saya Tommy Fajar. Di film Satu Imam Dua Makmum saya berperan sebagai Hadi, temannya Arman. Ceritanya tentang Anika yang diperankan Amanda Manopo berusaha membuat suaminya, Arman, yang saya perankan, dia berusaha membuat suaminya jatuh cinta, sedangkan Arman belum mengikhlaskan mendiang istrinya Leila yang diperankan Revalina S. Temat. Kenapa Anika dan Arman bisa menikah? Karena dijodohkan oleh ibunya Arman, kakaknya Arman, Mbak Windy, dan didorong-dorong sama teman-temannya ini. Hadi, Eko, Ipul yang diperankan Tommy, Dendi Subangil sama Irgi Farezi. Dan kenapa tertarik? Kalau buat saya pribadi ceritanya kompleks, di mana seseorang yang berduka segitu setianya kepada mendiang istrinya dan dia memutuskan untuk nggak mau menikah lagi. Dia sudah berjanji akan setia terus, mungkin sampai Arman mati, tapi ternyata ada permintaan ibu yang berat untuk ditolak karena anak laki-laki cenderung nurut sama ibu. Nah itu sih, melihat drama pernikahan yang cintanya bertepuk sebelah tangan bahkan sampai nggak mau sekamar, nggak mau jadi imam sholat. Nah itu kompleks cerita kayak gitu, saya emang suka di sebuah film drama. Jadi kompleksnya tuh ada kesetiaan, pengorbanan, dan juga ada harapan ya. Ya, dan teman-teman Arman ini merepresentasikan orang-orang yang gak paham bagaimana cara hidup atau menemani orang yang berduka seperti Arman. Maunya cuma, udah mah ikhlas, sabar, tuh ada yang cantik depan lo, masa didiemin sih? Sikat gitu kan. Ya itu merepresentasikan teman-teman yang kalau temennya ada yang berduka, kayak gitu. Sebenarnya maksudnya baik sih. Niatnya baik, caranya salah. Iya, over aja tapi caranya. Iya, mungkin kadang ngelihat, itu ya ngapain lagi sih man, kalau lo nggak mau kita nih gitu. Iya. Iya. Kalau nggak lo gua nih. Gitu. Iya. Ini teman sekaligus juga sahabatnya Arman. Nah kita kan ada bertiga tuh. Kita punya perusahaan arsitek lah ya, punya usaha arsitek. Yang di situ ada Fedi dan teman namanya tiga. Salah satunya Hadi tadi. Hadi ini karakternya sebenarnya pengen tahu aja apa yang Arman lakuin gitu loh. Ini kepo banget gitu. Sebenarnya maksudnya baik yang tadi gue bilang ya. Cuman Arman nih ngerasa annoying banget sih nih teman-teman nih nge-push gue gitu. Dan Arman ini perlu diketahui juga ada introvert ya orangnya ya. Dia nggak terlalu terbuka sama orang. Bener nggak sih? Iya, Sini ya man ya, Fed ya. Nah, karena dia ngeganggu Arman, akhirnya Arman nggak nyaman gitu. Insecure lah dengan kondisi teman-temannya itu. Gitu, seperti itu. Terus karakter lainnya, Hadi ini juga suka gangguin Arman nih. Dia suka makan, Arman suka bawa bekal tuh. Nah itu Hadi langsung, makan apa nih? Langsung direbut makanannya. Pokoknya laparan deh, geragas banget urusan makanan. Sesuai dengan bodinya yang boros ya. Sesuai body yang boros. Nah di antara dua temennya, Hadi ini paling kepo. Hadi yang paling kepo, pengen tahu banget gitu. Ganggu lah gitu. Tapi sebenarnya balik lagi, sebagai teman maksudnya dia baik. Cuman ya over aja gitu. Terlalu over, too much lah. Jadi curiosity too much gitu. Diganggu ya. Tahuannya iya jadi ganggu, jadi nggak nyaman. Malah bikin Arman semakin menutup diri. Iya. Karena kepo banget sih lo. Kepo banget gitu. Kalau saya mempersiapkan Arman itu karena tidak ada pengalaman menjadi duda. Amit-amit. Mudah-mudahan nggak apa ya, walaupun semua orang pada akhirnya akan meninggal, cuma nggak apa ya, pokoknya amit-amit. Jangan mengalami lah kalau bisa. Gitu. Dan waktu pertama kali baca skrip, aku pun susah untuk memahami Arman ya, karena kenapa selama itu dia berduka, kenapa dia sampai berjanji setia sama mendiang istrinya sampai nggak mau nikah lagi, padahal Anika ini memang perempuan baik-baik gitu.
potensial sekali untuk jadi istri, untuk jadi ibu, untuk anaknya Arman yang umur 5 tahun, Yasmin perempuan, dan memang umur segitu kan masih butuh sosok ibu. Nah karena aku sulit untuk memahami dia, sedangkan aktor itu harus paling paham karakternya dibanding penonton supaya aktingnya natural. Aku konsultasi sama psikolog untuk tahu psikologis orang yang berduka itu seperti Arman ini kenapa gitu. Nah, psikolognya jelasin bahwa di antara kehilangan pasangan, kehilangan orang tua, kehilangan anak, dan kehilangan teman, kehilangan pasangan ini memang stresnya paling tinggi. Karena kalau pasangan kan kita cenderung mencari ya, yang paling cocok atau kita rasa paling cocok. Apalagi Arman dan Leila ini dari SMA udah pacaran, kuliah, mulai kerja, sampai akhirnya Leila meninggal itu. Jadi kalau high school sweetheart itu memang lebih dalam lagi, makanya stres yang dialami Arman itu setinggi itu. Nah, di situ aku baru paham kenapa dia seberat itu untuk move on. Ditambah meninggalnya Leila itu, Arman merasa itu karena kesalahan dia. Dia merasa dia yang membunuh Leila. Gitu. Jadi itu menambah beban dia, makanya udah perempuan sebaik dan secantik Anika itu nggak kelihatan sama dia. Dia memilih untuk tetap setia, tapi ya jadinya salah karena udah jadi istri, nggak mau sekamar, nggak mau ngimamin sholat. Nah di situ juga jelas kenapa orang berduka bisa seperti itu, karena mereka sulit berpikir logis karena sedang berduka. Sekompleks itulah orang yang sedang berduka gitu. Jadi sangat terbantu dengan konseling psikolog ini buat aku mahamin Arman sih. Kalau gue tuh bisa bayangin jadi Arman berat banget sih ada di posisi itu gitu ya. Gue cuma mendalami karakternya, mulai bayangin jadi Arman, terus sebagai temennya juga, sebagai sahabatnya juga, sebenarnya pengen mengurangi tuh bebannya si Arman ini, tapi nggak segampang itu. Jadinya banyak tanya sama dia, lu udah kenalin aja dia, lu ngapain lagi sih, udah. Ya, akhirnya ya itu tadi Arman akhirnya insecure, nggak nyaman dengan kondisi teman-temannya yang sangat kepo banget lah gitu. Jadi mendalami karakternya harus bayangin sih kondisi Arman tuh serba salah juga gitu. Salah di satu sisi dia tetap terkenang cintanya sama mendiang istrinya, yang satu lagi dia harus move on, tapi nggak segampang itu gitu. Padahal calonnya udah baik nih, udah bisa terima dia padanya, kondisinya seperti itu. Ya, jadi ibunya Arman, kakaknya Arman, teman-temannya ini ya seperti aku bilang tadi, merepresentasikan orang-orang yang nyuruh cepet-cepet move on, karena menurut psikolog itu orang-orang di sekeliling yang sedang berduka ini, jadi nemenin orang berduka itu emang nggak nyaman. Kita nggak nyaman ngeliat dia nangis terus, nggak tidur-tidur, atau marah-marah, atau nggak makan, nggak minum. Munculnya rasa nggak nyaman itu bikin dia, ayolah cepet move on lah, ikhlas lah, karena nggak nyaman ini di sekeliling di dekat lo itu ngeliat lo seperti ini gitu. Dan itu justru bikin yang orang berduka ini makin menjauh, karena dirasa nggak ada yang ngerti perasaan dia. Dan orang berduka ini paling kesel kalau ditanya lu gimana kabarnya gitu, lu pakai nanya lagi, apalagi masih nangis gitu kan. Terus udah sabar, dia udah di tempat yang lebih baik, ikhlas. Itu mereka sebenarnya paling nggak suka dengar kayak gitu. Gua sampai nanya banget, jadi gimana sih idealnya memperlakukan orang yang sedang berduka? Kita cuma bisa memastikan rutinitasnya tetap jalan. Kayak misalnya kita lihat dia belum makan-makan nih, kita tanya mau makan nggak? Nggak. Ya udah kalau udah mau makan bilang ya. Cuma bisa di situ. Nggak bisa, ayo makan dong nanti kamu sakit. Nah itu mereka nggak mau denger ceramah aja pokoknya, titik. Jadi grupnya ini seperti itu sih di mata Arman. Lu cuma guru gue ikhlas sabar. Tapi nggak ada yang tahu Rasanya. dari denial sampai akhirnya dia bisa nerima, iya ya udah nggak ada ya gitu. Dan Arman berkutat di denial itu lama sekali. Benar. Ya buat aku pribadi ya, dan mudah-mudahan nanti yang nonton juga dapatlah ilmu atau inspirasi itu yang bisa mereka terapin di kehidupan nyata kalau mereka harus nemenin orang yang berduka. Dan itu intinya memang nggak nyaman. Ya metodenya beda sih memang. Jadi waktu
latihan untuk satu imam dua makmum. Yang aku tanya duluan ke Manda ini, aku sama Manda kan jarak umurnya lumayan jauh ya. Jadi aku nanya ke Manda kalau aku jomblo dan Manda jomblo dan aku mendekati dia, perasaan kamu gimana? Apakah kamu terbuka memiliki hubungan dengan laki-laki yang jaraknya agak jauh atau kamu malah gak nyaman atau geli lah atau apa istilahnya? Karena kalau Manda nggak nyaman di kepala dia itu aku cuma mau paling tua 7 tahun atau 10 tahun lah, jangan ketuaan. Nah itu akan lebih menantang sih buat kami bisa terlihat meyakinkan bahwa ada romance di situ ya. Karena pola pikirnya udah keburu defensif gitu. Nah untungnya Manda ternyata tipe yang nggak ada masalah memiliki hubungan dengan laki-laki yang jarak umurnya agak jauh. Nah itu bisa dibilang satu hambatan udah terlewati. Karena itu akan ngaruh ke acting kita nantinya. Nah baru ngomongin yang lebih dalam kayak soal cinta, kesetiaan. Karena yang kocak itu waktu kita pertama kali reading, baca skenario dari awal sampai habis, menuju ending tiba-tiba Manda tuh spontan nyeletuk, wah bucin goblok lu. Terus kita semua nengok dan di situ ada sutradara, ada penulis skenario dan kayaknya ada produser juga di situ. Semuanya kaget, terus ketawa karena emang kita terasa dia spontan banget gitu. Nah buat aku pribadi, spontanitas itu justru jadi notes. Oke celutukan lu lucu, tapi kenapa sampai keluarnya bucin goblok gitu. Nah karena menurut aku tuh berarti Manda juga belum paham atau belum bisa terima total ceritanya gitu kan. Tapi tiba-tiba dia nggak enak gitu. Oh enggak, gue tadi bercanda gue. Nggak, lo nggak bercanda lo. Itu reaksi jujur justru. Ayo kita diskusi kenapa. Ya intinya kan itu juga yang aku ngomongin sama Manda. Kalau lo di posisi Anika, lo masih mau berusaha bikin suami lo jatuh cinta tuh langsung cabut. Nah, kalau Manda sih bilangnya, gue langsung cabut lah kayak gak ada cowok lain aja gitu. Nah tapi karena ceritanya nggak seperti itu, kalau memang Anika cabut ya ceritanya selesai. Tapi karena dia bertahan, karena menurut Anika juga Arman ini sebenarnya cowok yang high value, cuma lagi berduka aja gitu kan. Gimana kita membuat ceritanya, ya jadinya ada sedikit revisi skenario, bagaimana kita membuat penonton nanti merasa, iya orang bucin biasanya goblok ya. Yeah. Tapi penonton tuh bisa paham kenapa lo jadi bucin. Jadi nggak cuma sekedar lo goblok lo. Tapi wah lo bucin banget, tapi gue paham sih kenapa lo sebutin. Worth it nggak gitu. Nah ya itu yang mau kita munculkan. Jadi metodenya beda banget waktu jadi kakak adik dengan suami istri sih. Karena lebih kompleks lagi gitu. Cinta aja sampai sekarang kan tiap orang kita tanya jawabannya beda-beda, nggak ada definisi yang mutlak. Gini, kalau gue si Tommy kan gue Tommy, aslinya tuh nggak yang curiosity-nya nggak too much, nggak terlalu pengen tahu tentang teman, tapi aslinya gue juga care sama teman gitu. Kalau misalnya teman mancing, Tom, gue ada masalah gini baru tuh, gue ladenin tuh, oh masalah lo apa, cerita dong gitu. Tapi ketika dia cuman mukanya kayak Arman gitu yang mikir dan segala macamnya, nah gue tuh bukan yang seperti itu. Oh udah, Fed kenapa Fed? Atau Man kenapa? Enggak. Nah di film ini kan sebaliknya kan. Nah, itu salah satu yang membuat gue, wah ini sebenarnya bukan gue, tapi ini menantang nih. Gue harus beda, bukan jadi Tommy, tapi jadi Hadi. Itu yang buat dia nggak nyaman. Kalau Tommy, kalau lo mau curhat, silahkan, gue dengerin. Yes. Tapi kalau Hadi, malah dia yang kepo banget, mancing-mancing kan. Itu makanya dia, jadi itulah salah satunya yang menantang tuh. Gue harus yang heboh gitu. Asal ada makanan gue heboh. Kan laparan, terus. Iya. Ya itu gue. Itu aslinya juga laparan. Iya bener-bener. Nungguin lo tadi makan. Makanya tadi main pingpong dulu. Kalau habis makan langsung dibakar ya kalorinya. Kasar. Ya. Ya, Fedi. Ya itu yang menantang itu memerankan seseorang yang berduka sedalam itu ya. Karena segitu cintanya dan ada rasa bersalah karena dia merasa Layla itu meninggal karena dia yang membunuhnya gitu. Jadi menyelami pikiran orang berduka itu yang dari segi kayak
keaktoran atau segi acting itu ada bahayanya sih. Karena stresnya ini kan beneran ada gejala fisik ya, kayak pusing, mual, kurang makan atau kebanyakan makan, bisa sampai sakit punggung, sakit leher, bahkan untuk laki-laki kalau stres paling tinggi itu dia bisa kehilangan libido gitu. Makanya sebelum konseling kan aku ngerasa sih laki-laki kuat kayak Arman gitu, nggak udah pernah nikah, terus nggak ada berhubungan intim atau berhubungan badan lagi dengan wanita, ternyata secara psikologi bisa gitu, karena stres tinggi itu. Nah itu waktu aku meranin memang gejala-gejala itu mulai muncul, dan kalau aku pribadi paling berasa sakit leher sih, entah kenapa. Jadi kalau ada adegan di film nanti yang nonton terus aku ada begini-gini itu nggak acting sih, itu kayak tiba-tiba nyit gitu. Nah itu yang harus kalau udah selesai syuting itu harus direlaksin lagi supaya nggak kebawa terus-terusan. Karena kalau sampai sengklek beneran lehernya jadi nggak syuting kan. Ya kayak gitu sih. Dan karena aku banyak dapat ilmu di konseling itu ya, aku jadi ada beberapa revisi dialog yang nanti kalau nonton sih mudah-mudahan penonton bisa lihat kayak ya itu jangan seperti Hadi dan teman-teman ya, kalau memang ingin tahu kamu kenapa bertanya, lo mau cerita gue akan dengerin, tapi kalau lo nggak mau cerita nggak apa-apa. Nah itu penting sekali ternyata dalam komunikasi gitu. Nah itu yang kita masukin ke filmnya, dan gimana cara membuatnya natural gitu, alami, nggak kayak orang terapi duduk depan-depanan terus tell me how you feel, nah, kayak gitu. Tapi bikinnya kayak itu obrolan sehari-hari aja. Satu, di kehidupan nyata aku nggak poligami. Dua, kalau sama Arman, kesamaan itu kami sama-sama berjiwa seni. Arman sebagai arsitek, ya arsitektur itu kan terukur, akurat, dan menyukai keindahan atau cukup memikirkan estetika gitu, dan aku emang seperti itu. Kalau Arman lewat arsitek, kalau aku lewat film atau lewat musik. Nah itu samaannya di situ aja sih. Dan sebenarnya kalau ngelihat film-film yang temanya atau isunya poligami, itu kan justru nunjukin betapa susah dan stresnya di hubungan poligami ya, bukan yang seneng atau pamer ke teman-teman, "Weh Tom, istri gue 2 dong, lu 1 aja belum." Nah, gitu. Nggak yang kayak gitu. Jadi ya itu ada kesamaan sama aku juga. Menurutku poligami walaupun boleh, tapi sangat susah, sangat berat tanggung jawabnya. Jadi aku nggak mikirin ke arah situ. Dan bedanya kan yang pertama meninggal kan, Iya kan Leila. Terus habis itu baru meninggal setelah 4 tahun kemudian baru berhubungan dengan Anika. Poligami sama makhluk halus. Jadi horor. Lebih horor ini katanya. Karena bersaingnya sama orang yang nggak ada. Kalau orangnya ada kan bisa disetting seakan-akan kecelakaan terus hilang gitu. Serem amat. Enggak sih, karena aku tahu netizen tuh bercanda, dan aku nimpalin juga sebagai bercanda, dan jadinya seru aja, nggak serius. Aku nggak masukin hati karena aku tahu mereka ya bercanda aja, sampai kayak kemarin ada yang posting video lembu jantan dimasukin ke kandang lembu betinanya ada banyak gitu kan. Terus dikasih caption Fedi Nuril di Animal Universe. Terus gue balas, masih kena lagi gue. Dan ternyata gue baru tahu cukup normal untuk satu lembu jantan membuahi 25 lembu betina. Gitu kan. Berarti selama ini analogi kuda itu simbol laki-laki jantan salah. Lembu jantan ternyata, bukan kuda.
Nggak diomelin nggak. Ya kayak, ih nyebelin nih kamu tapi sambil senyum juga gitu. Jadi kayaknya nggak masuk ke hati mereka juga. Ya mungkin karena ya isu poligami yang ada di film aku tuh bukan yang menikmati gitu. Kelihatan bingungnya. Jadi itu mungkin masih bisa ditolerir. Kecuali yang pamer gitu kan. Lihat nih istri saya akur, padahal di rumah berantem satu sama lain. Kecuali yang kayak gitu kali. Mungkin kalau bapak-bapak keren kamu, Dek. Iya, saya iri sama Mas Fedi. Tolong ngajari saya, ajarin. Orang saya juga cuma satu. Pernah nggak kalau itu? Bapak-bapak? Nggak pernah. Oh iya, tapi konteksnya bercanda semua sih. Ada satu aktor Malaysia, dia suami istri datang ke Indonesia buat gala premier. Sebenarnya asisten atau manajernya saya yang nanya, Fedi, teach me how to do poligami. Kira bener. Gimana lo pikir gue paham gitu? Filmmu kan poligami terus gitu. Akhirnya gue ngarang aja sih, lo mau tahu cara poligami gimana? Lo harus mengumumkan ke orang lain bahwa lo tidak akan pernah poligami. Terus dia bingung kan? Kenapa? Karena di situ terlihat lo sangat sayang dan cinta sama pasangan lo dan cukup satu. Nanti akan banyak perempuan yang iri. Gue juga pengen dicintain kayak dia. Datanglah itu. Terus atau istri si aktor Malaysia itu sampai, awas lo ya kalau ngumumin kayak gitu. Padahal gue ngarang doang. Oke, sebenarnya sebelum Satu Imam Dua Makmum ini 2012 tuh udah sempat main layar lebar juga, udah sempat acting juga. Ada judul filmnya tuh 5 cm. Nah, terus habis itu sebelumnya juga sempat main sama Tora, sama Nadia Hutagalung. Nah, jadi acting tuh udah dari dulu tuh udah sempet tuh pas waktu masih di TV. Terus, tapi memang ngejarnya layar lebar, ada sinetron juga beberapa. Nah, selepas sekarang dari news, dari TV, dari jurnalis, pengen lanjut dan fokus sih di film bioskop gitu, film layar lebar gitu. Okay. Ini film yang ke Satu Imam Dua Makmum ini yang keempat untuk film bioskop. Ada. Okay. Nanti gue. Ya dua-duanya. Gue Juni ada lagi. Nah, ntar rilis juga, udah selesai syutingnya. Jadi sebenarnya ini lagi golden age-nya film layar lebar sih. Produksi kita banyak banget. Butuh banyak pemain. Malah menurut gue kalau ada yang anaknya udah SMA bingung mau kuliah di mana, kalau mau kuliah perfilman nih timing yang tepat sih. Karena produksi banyak banget dan bukan hanya bioskop ya, ada streaming, ada TV. Jadi butuh banyak resource sih. Nah kalau aku ya ada project ke depan yang akan tayang dan insya Allah mau produksi. Tapi enaknya di dunia ini tuh nggak ada pensiun ya. Iya sih, nggak ada pensiun. Saingan tambah banyak sih, cuma ya adu siapa yang paling sehat, paling menjaga, merawat badan sih yang akan bertahan gitu. Tapi nggak ada yang ngalahin Duta Poligami sih. Kita udah akan banyak terus kerjaan. Lintas generasi ya. Dari Rianti Kartoit ke Amanda Manopo. Bener. Gue pikir gue nggak kelihatan kayak pedofil ya di sebelah dia. Tapi nggak kan, Manda umurnya udah 24, 25, jadi nggak pedofil. Mudah-mudahan nggak pedofil. Jadi yang pertama, seandainya punya kesempatan untuk main film sama aktor siapapun di dunia, mau sama siapa dan genre apa? Sama alasannya. Main sama Angelina Jolie. Genrenya ini film-film spy-nya dia sih keren-keren sih. Gitu. Tapi dramanya juga. Kayak ini kayak Mr. and Mrs. Smith gitu, gue suka banget tuh. Action komedi gitu. Ya. Kalau gue
Anjing aja, aku pengen bilang cowok, lu udah bilang cewek, ya gue cowok deh. Iya nggak apa-apa. Ya, nanti Bebas. bayangannya beda lagi. Gak apa-apa. Gua Ya tuh ada sebenarnya gue juga kalau diurutin banyak. Pengen sama Brad Pitt, pengen sama Tom Hanks. Banyak lah. Ya itu. Cuma Jadi kalau nggak masalah ya? nggak masalah. Ya? Oke. Gue Henry Cavill sih. Henry Cavill sama Dwayne Johnson. Itu action banget tuh kayaknya. Iya, gue pengen action, horror, sama thriller sih. Tapi lucunya kalau kalian justru bertiga mainnya komedi. Yang apa namanya? Yang harus jagain bayi. Nggak ada yang paham tapi. Itu lucu tuh. Gede-gede tapi. Boros-boros gitu Tapi badannya. harus gede-gede. memunculkan sisi femininnya demi mengurus bayi ini tuh menarik. Nyusuin gitu ya. Nggak usah. Oh, Kan pakai botol, Bos. pakai botol. Iya. Oke, yang kedua, seandainya kalian bisa peranin karakter dari film lain, karakter siapa yang bakal kalian pilih dan alasannya? Bisa kartun, bisa TV show, bisa film. Oh iya, kalau gue ini Agent Smith di The Matrix. Gue suka banget. Meranin apa tadi? Karakter orang lain? Karakter di film yang udah ada, tapi lu pengennya lu yang meranin. Gitu. Ya misalnya Henry Cavill di Man of Steel gitu, lu pengen mainin. Denzel Washington gue. Denzel Washington. Itu keren Di banget mana sih. film mana? Equalizer lah sih. Oh, siap. Yang pertama keren tuh. Ya, gue Kan ada Agent deket Smith. juga. Matrix, Hugo Weaving. Gue tuh sampai ngulang-ngulang dialognya dia sampai saking sukanya gue. Sampai gue ngelatih suara gue biar lebih ngebas kayak Ngebas dia. lagi. Yoi. Gue sampai gelapin kulit gue biar kayak Denzel. Buset. Tetap nggak kekejar sih. Belajar ngomong jorok juga dong lo. Ya. Yang ketiga, seandainya bisa pilih karakter film untuk teman di kehidupan nyata, mau pilih siapa dan kenapa? Kartun boleh? Boleh. Oh, apa aja? Oh, Fet. Lu masih mikir? Oh gue ini, Jin Aladin. Bener. Gue Doraemon. Gokil sih. Iya, Nggak bos kepikiran. lu pikiran kan. Apa yang lo mau dia bisa. Jin gue juga bisa. Iya juga. Jadi kalau gue tinggal satu permintaan terakhir, gue akan minta 100 permintaan lagi. Jadi nggak Nggak bisa bisa habis. Tapi Doraemon juga oke tuh. Aduh, nggak kepikiran. Ya. Oke. Terus seandainya cuma bisa nonton satu film untuk seumur hidup, cuma satu, bakal pilih apa? Dan Duh. kenapa? Bisa. Cuma satu. Satu lagi. Equalizer 1 gue. Equalizer yang pertama. Satu. Emang Gue banget ya? Avenger Infinity War. Yang Infinity War sih. Nggak tahu tuh keren banget. Bukan yang Endgame ya, yang Iya. Infinity War. Oke, gue gambar ya. Iya. Oke. Satu gua. Nanti ya. Udah, nggak dia pakai time. Gue nggak boleh ngintip. Start. Tapi kalaupun ngintip dan gue nggak tahu kan gue nggak bisa jawab juga. Kalau gambarnya jelek, berarti waktu kecil Tommy nyoret di tembok langsung dimarahin. Iya kan biasanya gitu. Gambar jelek nih pasti waktu kecilnya nyoret tembok kena marah. Oke. Serius banget tuh. Berarti nggak dimarahin dia. Nggak boleh ngomong ya? Tunjukin ke kamera juga. Oh, Kita tunjukin gambarnya juga. banget deh. Nih, yang pertama ini, yang kedua ini. Yang pertama ini. Iya, ini gambar ini ya. Terus yang kedua. Ntar lu, kalau ini orang, ini gunung, dia loncat gitu ke sini. No. Ini matahari kan, matahari di sini deh gitu ya. Iya. Gitu. Ini gue nebak apa jadinya? Judul film. Gua nggak boleh ngomong apa-apa ya? Enggak, Ah, nggak boleh. Nggak boleh. 5 cm. Ah, bukan. Oh. Terus Hah? Mengejar matahari.
Enggak, ini jangan dilihat ininya. Oh itu. Angin. Boleh gambar lagi nggak dikit? Boleh. Nggak ada waktunya kok. Nggak ada duit juga, jangan serius-serius lah. Laskar Pelangi. Iya, keren. Nangkep nggak? Sorry, ini. Ada apa dengan cinta? Bukan ya? Cinta. Oke. Ada tambahin dikit nih. Gimana gitu? Sabit. Apa lagi? Masjid. Ya mana dulu nih, yang ini apa yang ini? Ini dulu sih. Ini dulu ya. Ini tambahan karena lo belum paham. Susah ya apaan Hmm, film ada apa dengan bukan? Wih, apaan nih orang baca itu? Ini ngapain si Otong di sini? ya bener. Iya, Tadi lo bilang lagi itu. Lagi baca ayat-ayat cinta. Ayat-ayat cinta. Iya. Iya benar. Makanya gue gambar mas. Iya. Iya benar. Si Otong baca. Ini. Ini gua banget nih. Nih. Ya sorry, liatin ini dulu. Ini hancur banget sih, tapi ini mudah-mudahan lo bisa sih, Fet. Ini, gitu kan? Iya. Ini, oke. Ini, nah ini. Lo kasih lihat situ lah. Oh iya, ini Ya. si ini, gitu. Jadi yang pertama ini, Ya. itu, terus. Dua orang. Enggak. Satu aja is oke. Satu aja. Ini kan banyak bocilnya. Jadi ini. Tambahin lagi. Oke. Lo banget tadi lo bilang. Iya, gue banget nih. Oh iya. Nah, ada ikonnya ini. Sebentar. Tahu nggak mobil apa nih? Mobil lambangnya 2 gini. Hidungnya 2, mobil 2, lambangnya 2. Ya. Oh, catatan si Boy. Wes. BMW, kalau ada gambar BMW pasti dapat nih. Susah ya? Susah ya? Susah. Bisa nebak kalau gini doang. Ntar. Oh iya tahu gue. Apa? Miracle Cell nomor 7. Woi, oke. Gue main soalnya sini. Oh iya, ngapain juga ya, bener. Ini penjara kan soalnya. Penjara, iya. Ini juga Fedi tahu lah. Bentar ya. Aduh, ini jelek banget, Bos. Enggak banget sih. Ini kalah sama gambar anak gue nih. Nih. Lion King.
Oh iya emang kayak Lion King tapi bukan. Bukan ya? Ini manusia bos. Manusia. Ini yang pakai itu. Satu imam dua Ya. Terima kasih. Lion King. Singa anjir. Oh tahu. Nyontek dikit tadi. Gambarnya nyontek gambarnya. Mengejar matahari. Siapa sih, Man? Enggak, bukan siapa-siapa. Ya, Halo, Anika, kenapa ya. sih? Enggak, bukan siapa-siapa udah. Udah ngomong dulu. Ngomong Halo, dulu. ya, udah di rumah ya? Halo, siapa? Enggak, udah nggak usah tahu. Ya nanti kamu. Ih, kalau kamu perlu- siapa kamu? Kamu siapa? Oh, Man, kenalin, Man. Kepo banget lah udah. Man, kenalin, Man. Bukan siapa-siapa ini. Udah apa? ada lu. Sebentar. Ya kamu nanti kalau butuh apa-apa tinggal bilang ke Mbak. Hadi. Temennya Arman. Siapa? Enggak, ini cuma kamu yang bisa lihat kok aslinya nggak ada orangnya di sini. Udah. Itu sih. Ya, jadi mungkin aku pulang agak telat karena ada meeting. Jadi ya, udah cukup ya. Oke, ya bye. Itu dong. Ayo sensitif banget. Ih, aku siapa? aku siapa tuh? Ayo nonton film Satu Imam Dua Makmum mulai tayang di bioskop tanggal 16 Januari 2025. ajak keluarga, ajak pasangan, ajak gebetan, ajak teman, ajak semuanya rame-rame. Sampai ketemu. Dah.